akan mulai ibadah di pagi hari ini, Minggu tanggal 17 November 2024. Mari kita akan mulai. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan. Kita bangkit berdiri meminta pertolongan Tuhan. Ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 116 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara membacakan ayat yang genap. Mazmur 116 ayat ganjil saya akan bacakan. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyenangkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah telinganya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Amin. Silakan kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan yang memimpin ujian.
ya, oma-oma, nama bapak ya, kami belum kenal namanya siapa, tapi puji Tuhan saat pagi hari Tuhan kirimkan tamu dari Malang untuk boleh memberkati kita semua. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita akan bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan dengan pujian kemurahan Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih Tuhan, oleh karena cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mengangkat
pujian Yesus kekasih jiwaku. memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu baik. Amin. Dan mujizatnya seperti tidak pernah padam. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengalami kecelakaan yang hebat, dan Tuhan masih baik, saya masih diberi umur panjang, sehingga sampai saat ini saya masih dapat berdiri di sini karena kemurahan Tuhan. Saat itu pulang dari gereja, saya dengan suami saya naik kuda disenggol dengan pick-up putih. Saat disenggol itu roda saya oleng, terus ditabrak mobil dari belakang. Dan ditabrak dari mobil dari belakang, saya terpelanting di atas kapnya mobil, dan kaki saya itu menembus kaca persis di depannya drivernya itu. Nah, karena mujizat Tuhan, saya masih dapat bernafas. Terus setelah dibawa ke USG, di situ juga Tuhan itu baik, mengirimkan teman saya yang jadi juru rawat saat itu bertugas, dan saya disapa, ada Pak Tante ini dapat
ditekan dan tangan saya dijahit. Nah, selama kecelakaan itu saya tidak ada luka sama sekali. Itu kalau bukan mujizat Tuhan tidak mungkin. Ya, terpelanting di atas, jatuh di aspal. Kemudian di rumah sakit banyak pertolongan sehingga banyak teman-teman gereja itu ikut membawa saya ke rumah sakit. Terus sampai di rumah sakit saya hanya 4 hari terus diperbolehkan pulang. Itu saja kesaksian saya, dan Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dan atas pertolongan Tuhan. Sekian. Puji Tuhan, kesaksian dari Oma siapa tadi? Posasi. Ya, puji Tuhan, semua itu karena kuasa Allah, karena mujizat Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap pribadi umat, ya. Puji Tuhan, sampai saat ini masih diberi kesehatan, masih ada kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Kita boleh datang ke tempat ini ya Oma, untuk bisa bertemu dengan kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mengangkat satu pujian kembali dan Kristus. Kalau kita tidak gandol hati Tuhan, pegangan kita yang erat hanya Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Ibadah ini pertengahan sampai akhirnya yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan yang boleh kita nikmatkan, kita diberikan kesanggupan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tanpa Tuhan kita tidak mampu dan sanggup menjalani hidup ini. Tetapi karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan ada di samping kiri kita, kita mampu menjalani hidup yang penuh dengan kesusahan yang berat yang kita jalani. Bapak Ibu, saya menjemput untuk bangkit berdiri. Mari kita Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus
Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan di ibadah pagi hari ini. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Terkhusus Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan menyertai kita semua. Tuhan, saat ini anak-Mu jemaat Tuhan rindu menerima kaburan firman. Tuhan, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan pakai hati pribadi lepas pribadi Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ini lebih enak pegang aja. Ya, shalom. Ya, luar biasa. Ini pertama kali saya diajak pelayanan di sini. Pertama saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Budiani ya, bersama dengan Pastor Matius yang membawa kita ke tempat ini. Tempat yang menurut saya sangat luar biasa bagus ya. Saya tadi masuk menggunakan mobil, sejuknya itu langsung terasa sudah. Bahwa kota itu kayak silang gitu ya. Ya betul ya, Anda ya. Ini saya perkenalan diri dulu nih. Jadi saya punya satu komunitas namanya JIG Yestokan. Jadi JIG-nya itu Jesus is good. Ya, Tuhan Yesus baik ya. Setuju atau enggak? Setuju ya. Yang keduanya Yestokan, Yesus tolong kami. Juga setuju ya. Pasti Yesus datang untuk tolong kita semua ya. Bukan untuk nolong pribadi lepas pribadi toh, tapi nolong kita semua. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Terus aktivitas kita seperti biasa yang saya seperti satu keyakinan bahwa di usia lansia ini kita masih juga diberi kesempatan untuk melayani. Nah, yang luar biasanya lansia ini kayak tidak ada kesel, kayak tidak ada capek. Ya padahal yang kita ini yang muda ini kadang yang mau mengikuti ini ya, waduh melok apa enggak nih. Jadi luar biasanya pelayanan kita ini sampai di Malang Selatan. Di Malang Selatan itu ada tempat yang namanya Desa Sitiarjo. Ya, sudah paling pinggir kan, Sitiarjo itu masih pinggir lagi, 30 menit masuk lagi. Namanya Desa Sidoasri. Nginep bisa kita di sana. Ya kan? Padahal itu spring bed itu enak. Ya. Mereka sampai rela-rela sampai tidur di lantai atas tikar gitu. Ini luar biasa. Jadi tidak kalah sama namanya anak muda. Tapi di sini kita tidak untuk cari nama atau supaya viral, tidak sama sekali. Bahkan setiap aktivitas kegiatan kita seperti pelayanan ibadah kita mesti share di YouTube, di Facebook. Nah, yang hari-hari ini keren kan di TikTok ya. Tidak cukup waktu lama saya waktu itu cari follower katakanlah 2000 lebih baru bisa live kan, waktu itu cepet aja sudah. Ya, saat ini pun kita kalau ibadah juga bisa live. Kita ibadah setiap hari Rabu di Malang, alamatnya Jalan Sultan Syahrir. Tempat ini pun tempat yang sangat luar biasa. Kayak orang mungkin, kok bisa tempat ini? Ya saksi-saksinya beliau ini. Jadi masuk di dalam gang 5 meter tengok ke kiri itu sudah langgar besar. Ya bisa diomong masjid, ya bisa ngomong masjid ya teman ya. Ya, terus maju 3 meter lagi tengok sebelah kanan itu sekolah majelis sama Muslim juga. Nah, terus maju lagi 5 meter tengok sebelah kanan tempat saya sudah, tempat untuk ibadah. Dan sebelahnya persis itu tempat sekolah pengajian. Luar biasa ya? Tapi di situ saya sudah hampir 15 tahun di situ dan puji Tuhan tidak terjadi sesuatu yang diinginkan. Ya saya bukan mau melihat di sini, waduh, jemaatnya kok akan bangun enggak. Pasti Tuhan punya rencana paling baik. Saya sendiri di sini tadi waktu di tempat persinggahan, oh ya tadi di sana kita duduk-duduk enak ya tempatnya ya. Ini kalau kejar ringgit juga enak. Setuju enggak kalau tempat ini saya penuhi sama lansia? Setuju enggak? Setuju. Kalau disetujui nanti saya bisa hubungi Pak Budiani mau minta hari apa, saya khususkan untuk ibadah di sini. Biar tempat ini dipenuhi dan biar atmosfer untuk ibadah ini biar menyala dan biar mengaum didengarkan di sekitar ini. Berikan kemuliaan dulu buat Allah.
Tapi sekali lagi saya bukan menjanjikan, tapi tergerak hati ini untuk benar-benar masa sih tempat seperti ini Tuhan sudah sediakan tempat dengan fasilitas yang seperti ini. Tapi di sini saya tidak menghakimi tentang loh jemaatnya komen saat ini. Oh enggak, masih nggak apa-apa jemaat segini Pak, masih nggak apa. Saya pernah melayani cuma ada 3 orang, ya saya layani. Nah ini yang saya takuti kalau jemaatnya cuma separuh. Nah maksudnya separuh badan. Nah itu yang saya larang. Ya, nah kalau segini sudah puji Tuhan aja, tidak apa-apa. Tapi ya sekali lagi saya tidak janji nanti waktu dekat nanti saya carikan hari khusus nanti jemaat-jemaat saya bukan jemaat saya, jemaat Kristus lansia nanti saya bawa untuk ibadah di sini. Nanti perjamuan kasih terus kita atur aja, wis pokoknya senang. Ya seperti itu ya. Oke. Hari ini saya juga dikasih tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Kiranya firman ini bisa memberikan satu motivasi, kekuatan buat saya, buat kita semua. Temanya sibuk bekerja untuk Tuhan. Setuju enggak? Sibuk bekerja untuk Tuhan. Kadang kita lihat saat-saat ini orang itu gopo karepe dhewe. Gopo karepe dhewe itu karena apa? Enggak ono duit. Ya, ekonomis apa? Ya. Istri ngasih suami ngasih belanja 50.000 wis bingung istrinya. Tempe larang, gula larang, lombok larang. Ini loh kita diingatkan saat-saat ini. Banyak kekristenan saat-saat ini bingung sibuk dengan duniawi saja. Terlebih dia tidak pernah mensyukuri akan kehidupannya saat-saat ini. Kita melek mata, ya walaupun dengan nada-nada marah, emosi, mulai sandal disepak anak masuk selokan yang nama tempat tidur. Ini kita sudah harus mengucap syukur, betul nggak? Kita bisa dikasih kesempatan untuk menghirup udara, bisa diberi kesempatan untuk dikasih kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga dan macam-macam, termasuk juga bisa bekerja. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Masih banyak yang kita tidak disyukuri. Kadang kita bangun tidur pun yang kita saksikan di rumah sakit ya lihat saat ini. Mereka bingung cari bel, mungkin cari bel suster mau pipis, suster mau pipis loh, masih cari orang. Suster mau sarapan, lapar suster. Berarti kita harus punya rasa syukur enggak? Dengan kita melek makan, wis mau lapar ya makan. Nah ini yang harus kita syukuri dulu. Jadi tema di sini sibuk bekerja untuk Tuhan ini perlu nggak kira-kira saat ini? Saya pun sama. Dulu ini saya ini punya ambisi tok sudah iman saya wis nggak ada iman. Pikirannya sudah cari duit tok wis sibuk bekerja untuk dunia. Tapi semakin kita mendekat dengan Tuhan, bisa langsung dibalik. Seakan-akan cari bekerja untuk dunia ini tak nomor 2. Tapi bukan nggak boleh bekerja ya. Dalam artinya kita pun harus bekerja. Kalau nggak bekerja nggak makan. Itu sudah ada firmannya. Tetap harus bekerja. Oh kalau lihat pekerjaan saya harus mumet sudah. Ya dulu saya pengusaha produksi lele. Ya saya juga pernah jadi sales yang mungkin membawa ambisi saya untuk cepat cari duit. Rata-rata mungkin mereka harusnya mungkin baju, kain dan lain-lain, dealer mobil dan lain-lain. Saya bela dan celana dalam cewek. Luar biasa enggak? Pikiran sudah wis pokoknya dapat duit. Yang ada hanya ambisi. Singkat cerita, karena ambisi ini saya bawa, saya akhirnya kepingin dapat duit lebih cepat. Itu tadi 1.000 dapat 60.000. Bapak-bapak di sini masih kenal. Mungkin ibu-ibu pun ya saat ini juga kenal. Saya kesandung togel. Ini instan sudah, nggak pakai bekerja. Taruh 1.000 dapat 60.000, kelipatannya sudah. Istilah main colok sudah dimainin semua sudah. Yang akhirnya jatuh, yang akhirnya habis. Nah ini kita karena sibuk bekerja, kita melupakan untuk sibuk bekerja untuk Tuhan. Nah singkat cerita, saya sampai habis-habisan sudah. Tabungan yang saya simpan, saya perjuangkan dengan bekerja sekuat tenaga, seakan-akan dibebas habis sudah. Paling enteng sudah, laki paling gampang
sudah punya anak satu, punya istri, masih punya orang tua di balik. Pergi orang tua, ibunya tersenyum. Jadi ini lanang ngopo itu ya. Itu harus diakui. Lanang beban itu. Seakan-akan wis gak mampu sudah ya apa omah kontrakan, ya kan? Tagihan PLN listrik wis numpuk kabeh wis. Ya kan, utang operasi semua numpuk sudah. Anak dibalekno sudah. Kita berjuang sendiri. Di situ mulai tumbuh iman. Dan di sini pun kita mulai bekerja untuk Tuhan. Kita beribadah di sini, itu masuk bekerja untuk Tuhan. Lebih lagi tadi ada yang betulkan laptop, yang pemain musik, bahkan yang ibadah saat ini pun bekerja untuk Tuhan. Karena tulus sebenarnya orang minggu-minggu buat sampai jam 10 seperti itu ya. Nah ini kita bekerja untuk Tuhan. Ini ada ayatnya, sibuk bekerja untuk Tuhan di Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saya ulangi ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini Tuhan nyuruh kita ini bekerja. Teladan Bapa harus kita ikuti. Kalau Bapak bekerja, kita juga bekerja juga. Jangan bapaknya bekerja, kita enggak. Kita leha-leha tok, enak-enak tok, pikirannya wis penting berdoa, mujizat pasti datang, mujizat pasti Tuhan berikan. Enak. Apalagi wis ngomong tentang mujizat. Pasti enak wis. Rindu mujizat enggak di tempat sini? Pasti ya. Wah, mujizat untuk Tuhan tolong kasih kesembuhan. Mujizat Tuhan kasih berkat. Mujizat Tuhan di kantorku, gol Tuhan, mujizat Tuhan nanti dapat berkat luar biasa. Mujizat aja. Tapi di sini saya mau menerangkan sedikit bahwa nggak segampang itu kita menerima mujizat. Kita sedang doa juwerik pun mintanya mujizat Tuhan. Tapi kadang nggak dijawab karena kita nggak ngerti apa itu mujizat. Ya, yang pertama kita mengenal mujizat, kita harus tahu dulu pemberi mujizat itu siapa. Tuhan Yesus. Nah, secara otomatis kalau yang tahu kita yang memberi mujizat itu Tuhan Yesus, berarti kita harus tahu. Kita harus intim dulu sama Tuhan Yesus. Setuju ya? Nah, kalau kita tahu sih pemberi mujizat Tuhan, tapi kita nggak pernah intim sama Tuhan, nggak pernah saat teduh, nggak pernah beribadah, ya gimana Tuhan mau beri mujizat? Itu yang pertama. Setelah kita mengenal Tuhan, intim dengan Tuhan, teduh sudah tak laku, siang malam aku doa, ibadah 1, 2 sore sampai ibadah malam tak ikuti, bisa dapat mujizat? Belum. Yang nomor 2, mujizat bisa kita terima. Kita harus merenungkan dan membaca firman. Terlebih lagi mau melakukannya. Bukan mau saja, tetapi harus melakukan. Nah, setelah mengenal Tuhan, setelah kita sudah mengerti firman dan melakukannya, bisa mendapat mujizat. Masih tidak bisa. Jadi kita tidak bisa waduh merengek-rengek bila perlu doa sambil meneteskan air mata, seakan-akan mujizat itu pasti datang kalau sedang kita mengibadah, kalau kita dengan menjerit, bahkan seperti itu. Masih belum. 1 sudah kita lakukan, 2 sudah kita lakukan, nomor 3 jangan lupa memberikan pengampunan kepada sesama. Saya ulangi ya, nomor 3 ya, memberikan pengampunan kepada sesama. Ini penting. Siapapun, salah apapun, kita harus memberikan pengampunan. Ini penting. Kalau kita tidak memberikan pengampunan, ngerengek minta mujizat, belum tentu Tuhan jawab. Setuju ya? Jadi kiranya kita bisa memahami arti mujizat. Yang pertama kita kenal intim dengan pemberinya. Yang kedua kita menemukan firman-Nya. Yang ketiga berikan pengampunan kepada sesama kita agar kita menerima mujizat. Jadi saat ini banyak orang Kristen sibuk mengejar dunia. Setuju ya? Seakan hidup mereka abadi di dunia, kalau bisa menghabiskan waktu mereka untuk bekerja mengejar dunia. Duitnya kayak sudah bekerja, tapi mereka melupakan bekerja untuk Tuhan. Saya pun sama. Pekerjaan saya waktu itu sampai
sampai mama saya pernah mesen nih, kamu kerja kok koyo uang gak dipokok. Ngerti ya bahasanya? Apa ini bahasa Prancis? Enggak ya, bahasa Jawa. Ya maaf kata saya ini dulu orang kampungan ya, sama. Saya 12 bersaudara, 12 bersaudara ya, pakai ya, kesebelasan sepak bola saja. Tapi orang dulu ngomongnya kan banyak anak banyak rezeki. Nggak tahu bapak mau bikin kesebelasan sepak bola atau tidak tahu. Yang pasti luar biasanya 6 cewek 6 cowok. Nah ini bikin bingung. Ya, ini lapo gitu ya. Pokoknya berarti jadi papa banyak anak banyak rezeki wis. Produksi terus katanya. Sekarang anak 2 aja mumet. Ya, setuju ya. Apa meneh rolas? Ya, betul ya. Nah, waktu itu di umur saya 9, saya ditinggal papa meninggal. Nah ini yang namanya proses kehidupan. 9 tahun. Si cilik aja meninggal. Sekarang harus pinter arek. Umur 7, umur 8 sudah jamin sudah ya. Bahkan main gadget aja lewat orang tua. Betul enggak? Dulu 9 tahun si meler-meler arek. Ya, kente gor wis tahu. Ketarik bemo ya wis tahu. Ya, terus banyak sih. Makanya saya ngomong saya ini juga orang kampung ya memang orang kampung. Wayalah bisa kayak gini. Ya mungkin 25-30 tahun yang lalu waduh wis bubuh katanya seperti itu ya. Saya pakai kacamata ngomong bubuh lucu ya. Ya seperti itu. Jadi ini kehidupan yang melalui proses yang sangat luar biasa. Mama hanya fokus cari makan buat anaknya. Luar biasa nih. 12 bersaudara, saya ditinggal umur 9. Saya nomor 9. Berarti masih ada Mimi sama Titi. Nah, yang di atasnya juga mungkin waktu itu yang berkeluarga masih 2. Ini perjuangan mama yang sangat-sangat luar biasa. Singkat cerita, mungkin zaman kerajaan potong rambut tukar sembako. Zaman kerajaan. Jadi waktu itu mamaku sudah melakukan potong rambut tukar sembako. Penting anaknya makan. Kenangan yang bisa saya tidak lupakan sampai hari ini pun tadi yang nomor 3 tentang kita memberikan satu pengampunan kepada sesama kita wangelela. Betul enggak? Coba kita kalau memiliki satu pengampunan, mangkel sama kehidupan kita, marah, ngamuk sama kehidupan kita, ada ya mungkin di sini mendapatkan satu kehidupan yang lumayan layak ya. Saya 9 tahun tinggal papa, kehidupan saya ya ini jadi satu pergumulan itu mangkel ya aku ya urip ini. Tapi saya masih bisa mengampuni karena kehidupan adalah pemilihnya Tuhan. Lebih lagi mengampuni sama sesama, sudah lakukan aja. Kalau kita terus lakukan pengampunan terus, sudah. Kita gak usah sendeku, gak usah sujud-sujud minta mujizat Tuhan langsung aku sudah mujizat. Kalau kita sudah lakukan 3 itu, kesakitan hati dalam kehidupan yang saya masih ingat waktu itu hanya proses membeli bakso aja. Ini jadi kesaksian yang sangat luar biasa buat saya. Teman-teman diberi uang sama mama papanya sudah harus colok pentol tahu siomay coba kafe. Saya kasih lepek lo ya ini ya kode ya bahasa Jerman bahasa Inggris takut ya lepek. Enteng jawabin mama jawab tomat ambil lombok nanti kan bakso. Sakit nggak? Pedih nggak kehidupan ini? Betul nggak? Dia teman-teman wis colok pentol wis tahu enak kayak gojek waktu itu gojek pakai. Nah aku kayak lepek. Kok menjalur tomat di lombok bisa sakit. Kehidupan yang mengolah itu sudah ngamuk iki. Setelah berjalannya waktu kok iso aku kayak gini. Ternyata ada baiknya. Mama nyuruh itu untuk dibikin sego goreng. Bondo bawang putih kalau mungkin ada mama. Bondo bawang putih tuku kerupuk mana sak keluarga sudah nasi goreng spesial. Ini luar biasanya kehidupan. Protes kita, protes sakit ini kehidupan. Nah, ini mengingatkan kita untuk apa? Mengampuni sesamamu loh, wangel gitu ya. Padahal kalau kita mengingat kehidupannya Tuhan proses seperti ini kita mangkal dari kehidupan itu ya. Ya, waktu kuliah teman kuliah sudah semua. Ya maaf kata bukan sombong waktu SMA saya ranking terus. Saya punya satu karunia dari Tuhan. Aku pintar hafal.
waktu itu saya masuknya biologi untuk menjelaskan metamorfosis waktu itu bagi guru wali biologi. Saya bukunya ditutup sudah, saya cerita tentang itu, tak perlu lihat. Sampai akhirnya saya lulus, wali murid ini datang ke mama saya untuk diikutkan UMPTN, diikutkan, terus pokoknya bisa masuk kuliah gratis. Ya. Di benak pikiran saya, uang sekolah mulai SD sampai SMP kalau ini mulai ampun ya, telat butuh saluran, kadang 3 bulan 5 bulan. Ya, kok buru-buru kuliah. Singkat cerita, saya nolak. Kuliahnya masuk gratis, semesterannya, bukunya, macam-macamnya, ongkosnya habis enggak. Akhirnya saya fokuskan untuk bekerja, sibuk bekerja. Dari proses produksi lele sampai akhirnya hari ini saya produksi tahu sutra. Nggak nyambung ya? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ini loh proses Tuhan. Nggak ada channel, nggak ada jalur. Dari produksi lele yang dulu sampai produksi 1 bulan 7 ton sampai keluar pulau. Karena COVID langsung stagnan, langsung tutup. Ojo-ojo 1 ton, 7 ton, 10 kilo payu-payu. Kalau pemadaman bisa. Itu proses. Yang akhirnya waktu itu saya ditemukan dengan produksi karbon. Karbon ini hanya selingan aja. Waktu lilin rame saya hanya coba-coba aja karbon. Bikin produksi karbon yang waktu itu bikin 20 sampai 30 jerigen. Ini fakta. Gak payu sudah. Gak ono orang nengok itu gak ada sudah, gak payu. Waktu itu lilin masih pesat. Datanglah COVID. Saya tidak undang COVID. COVID datang ke Indonesia, COVID tidak. Datang COVID dan puji Tuhan karbon ini dibutuhkan. Yang mungkin waktu dulu PPKM semprot-semprot ya, masih ingat ya? Ayo keluar kabel disemprot ya, itu banyak diantaranya karbon. Nah, dari 30 tidak laku. Waktu itu sehari saya harus menyediakan 500 jerigen. Ini sudah di luar pikiran sudah. Ini pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Saya sudah mulai nggak nyibukkan bekerja. Tenangkan saya. Padahal lilin itu sudah payu sudah. Saya seakan-akan tenang aja sudah. Saya sibuk bekerja, saya lebih lagi melayani. Dan boleh diketahui ini saksi yang saya alami bahwa Tuhan itu pasti memberikan berkat pada orang yang memberkati. Itu pasti. Jadi waktu keadaan tidak payu jerigen ini dan saya mulai jalan lancar lah. 30 jerigen ini sampai berdukan sudah. Dibuka jerigennya mambunya harusnya penoil. Mungkin parfum cemara, mungkin parfum serai ya dibuka ya mambu sudah. Saya tambah parfum, saya bagi-bagikan di gereja. Setiap saya pelayanan waktu itu saya hanya bisa untuk memberikan satu kesaksian diajak pendeta A, B, saya ikut sanggupnya apa? Ya karbon. Saya bawa sampai Malang Selatan. Dan ini loh, Tuhan memberkati kalau kita benar-benar memberikan berkat kita. Jadi tadi saya tidak undang COVID, tidak suruh ngadakan pemerintah PPKM dan akhirnya dibutuhkan. Setelah stagnan, PPKM sudah tidak ada, COVID tidak ada, tidak payu. Ya payu standar sudah. Mungkin apotik butuh, toko bangunan butuh. Ya puji Tuhan, Masya Lele, karbon sampai hari ini pun ya tetap jalan, tapi tidak sebesar dulu. Ditemu sampai tahu sutra. Mumet ada mumet. Ini jalurnya apa gitu ya. Nah ini tapi berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Dan sampai hari ini pun saya tetap bikin tahu sutra. Nah ini menunjukkan bahwa kita ini fokusnya apa sih? Semakin kita sibuk bekerja untuk Tuhan, pekerjaan dunia itu Tuhan nggak akan diem kok buat kita. Setuju ya? Berikan yang mulia buat Tuhan. Jadi di sini kita diingatkan bersama. Yang nomor 1, sibuk memperbaiki diri terus-menerus menuju keserupaan dengan Kristus. Itu kesibukan Tuhan yang pertama. Kesibukan kita saat itu. Bekerja tetap bekerja aja. Sibuk bekerja untuk dunia tetap lakukan. Tapi sekarang bisa ulangi, jangan lupakan untuk bekerja untuk Tuhan. Saat ini pun saya yakin kok Pastor
Budiani sebenarnya ya gak nganggur, suruh jauh-jauh dari tempat, suruh main piano. Ini loh pekerjaan Tuhan. Ini loh, sibukkan dirimu dengan pekerjaan ini. Bahkan saya sampai salutnya dengan, ya maaf, bukan maksud menyudutkan dengan jemaat yang segini, tapi dengan ada tim yang saya ngomong full tim ya, betul ya, full tim ini. Ada WL-nya, ibu gembalanya, sudah. Maka saya selalu mengingatkan jemaat jangan hanya tergantung kepada gembala. Gembala ini pilihan Tuhan, bukan asal rutin ini gembala, bukan. Gembala ini dipilih oleh Tuhan. Nah, tapi pekerjaannya bukan langsung 100% kita serahkan kepada gembala. Saya selalu memberikan satu motivasi kepada jemaat. Jemaat pun harus ikut bekerja. Minimal apa? Sudah jadi saksi oleh luar sana. Di sana masih banyak orang yang belum kenal Tuhan. Kepingin mujizat, kepingin Tuhan, kenal Tuhan lebih dalam. Ikut aku, bawa ke sini. Jadi bukan seutuhnya hanya gembala aja yang bekerja. Jemaat pun harus ikut bekerja. Bekerjanya gimana? Sudah ceritakan itu kesaksian kebaikan Tuhan, kepingin kesembuhan, bawa ke sini. Dan saya yakin bangku kosong ini akan cepat terisi. Nah itu poinnya. Kadang orang sudah harus pokoknya jemaat. Jadi jemaat pokoknya ibadah pagi, sore, malam, melok kabeh, muji Tuhan, berdoa, kolektor, perpuluhan, selesai. Terus kan gue jemaat itu opo gitu. Dan saya ini sempat bertanya, oh kalau jemaat saya coba, terutama jemaat lansia. Saya sampai ngomong jemaat lansia ini punya sinyalnya itu melebihi Telkomsel, AM3, XA lewat sudah. Apalagi kalau sudah dengar, ada ibadah di ini, waduh, apalagi konsumsinya diunek-unek, nomor capce, tulis, barangkali, wah cepat sudah. Ayo kita sebagai jemaat jangan hanya duduk diam aja. Ayo mulai ceritakan di sana. Tapi jangan cerita no boleh. Enggaknya diam loh, kita enggaknya diam boleh. Jangan cerita no boleh nih. Maksudnya ceritakan tentang berkat Tuhan yang sangat luar biasa, tentang firman-Nya, tentang mujizat yang terjadi di tempat ini. Seperti itu. Jadi kita diberikan kesempatan untuk sibuk bekerja dengan Tuhan, lakukan lebih luar biasa. Jangan minder karena aku mau jadi pemain musik. Jangan minder aku hanya jadi singer WL, jangan. Tapi terus sibukkan diri dengan bekerja untuk Tuhan. Itu tadi yang satu, untuk kita bekerja serupa dengan kekudusan Tuhan. Yang kedua, kita sibuk bekerja untuk Tuhan itu supaya apa? Sibuk memberikan kesaksian tentang Kristus dan menginjil. Ini perlu. Sebenarnya menginjil kita nggak harus kok memiliki satu jabatan atau posisi yang mungkin yang dielulukan orang harus pastor dulu, harus mungkin MTH dan lain-lain. Menginjili itu tentang kebaikan Tuhan Yesus yang kita ceritakan, itu sudah kita disebut menginjili. Kesaksian Ibu Kosasi tadi ini termasuk juga menginjili. Tuhan Yesus itu sangat luar biasanya baik. Sampai hari ini pun saya masih terpikir gimana ditabrak kakinya setembus kaca. Itu loh yang mujizat Tuhan. Betul nggak? Sak pinter-pintermu kungfu, ya, sak pinter-pintermu sakti mandraguna, nggak ada tembus kaki setembus kaca. Ini namanya kebaikan Tuhan. Ini karena mujizatnya Tuhan. Dan itu akan spontan keluar. Saya pun banyak mengalami itu. Yang mungkin orang-orang bisa ngomong mungkin buatan dan lain-lain. Enggak. Kita semua dipakai kok sama Tuhan. Tentang kesembuhan pun semua bisa dipakai sama Tuhan. Karena kita yang percaya, kita yang yakin bahwa Tuhan ada di dalam diri kita, kita sudah dipakai sama Tuhan. Cukup hanya berdoa, kesembuhan pasti terjadi, mujizat pasti terjadi. Jadi yang nomor 2 ini menyibukkan diri dengan apa? Bersaksi dan menginjil. Itu yang perlu. Jadi kita ini diperhadapkan dengan kita ini harus berlawanan dengan kesibukan kita bekerja. Ojo kerja. Tapi ya kita bekerja. Tapi jangan lupakan untuk bekerja untuk Tuhan.
Saat ini orang yang kita saksikan bisa diomong persentasenya itu 10% itu sibuk buat kerja untuk Tuhan. 90%-nya sudah cari dunia. Saya berani ngomong seperti itu apa? Lihat orang berduit, orang kaya, dia nggak mikir tentang kesibukan untuk dunia. Dia lihat gereja yang mungkin dukung-dukungan, aku sih 10-an selesai. Kolektif itu gede selesai. Mereka sibuk cari kerja. Penting persepuluhan tak kasih. Kadang saya mikir di satu gereja yang besar persepuluhan itu sampai satu orang satu perusahaan itu bisa satu bulannya ngasih 150 juta. Itu luar biasa, luar biasa bagi mereka yang berduit. Ya betul kan? Tapi luar biasa juga bagi kita masih omek pianuan kok regane 150 juta lebih. Karena bawa ketulusan untuk sibuk melayani Tuhan. Kalau mereka kan ditaruh aja, dan itu tidak akan tahu, entek, yang pasti. Tidak tahu di dalam gereja ini pakai apa juga tidak tahu, pasti entek. Setuju tidak? Ya, lebih lagi yang saya soroti saat ini harus ada lighting. Setiap ibadah harus ada lighting disorot. Lampu nyorot saya warnanya macam-macam. Mau 10 warna sini hijau kuning, terus macam-macam lighting. Itu ratusan juta. Saya sampai nggak bayangkan ngapain buat itu. Ya betul nggak? Itu kalau beras kontrak nggak nona kali manis seperti pagi-pagi lebih berkati apa? Daripada nyoroti aku warna-warni ratusan juta. Ya, ayo kita dibawa untuk sibuk melayani Tuhan, sibuk bekerja untuk Tuhan. Yang nomor 3, sibuk menuai dan merebut jiwa untuk Tuhan. Ini penting. Biar bangku-bangku kosong ini terisi. Sibuk untuk menuai. Menuainya apa? Jadi buah roh. Jadi buah roh dengan apa? Bawa jiwa baru tempat ini. Tidak usah melihat ke belakang tentang apapun, tidak usah dilihat sudah. Fokus kalau kita sudah ditempatkan di tempat ini, sudah fokus cari jiwa baru itu menuai. Sikon apapun sudah. Nanti berkat itu akan kita rasakan sendiri. Kita nggak usah terlalu lihat ke belakang atau nyempion yang lain-lain. Kita akan sakit sendiri. Ya maaf kata, saya ini sampai diakan satu gereja. Pelayanan saya ini total. Saya sampai jadi gembala FA pun pernah. Gembala FA nggak ada dukungan support untuk perjamuan kasih selama 4 tahun. Saya berdiri sendiri. Dan setiap ibadah 30 sampai 25 orang kita perjamuan kasih. Ini harus sibuk bekerja untuk Tuhan. Tapi menuainya bisa pasti Tuhan yang berkati. Jadi kalau saat ini menuai jiwa baru itu perlu. Kita nggak cukup untuk jadi jemaat saat ini, nggak cukup. Ayo kita mulai keluar, cari jiwa baru. Itu tuaian. Nah itu yang nomor 3. Itu ayatnya ada di Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35 saya akan bacakan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Itu sudah diibaratkan seperti menuai aja. Seperti menuai ini diibaratkan di sekelilingmu sudah menguning dan siap dituai. Di sana masih banyak orang yang nggak kenal Tuhan, itu masih banyak. Percaya saya. Yakin, kita nggak usah mikir waduh mereka harus dikristenkan atau enggak. Ya maaf kata gudang saya di Wajah, sorry Wagir. Nah di Wagir itu kental bukan karena Muslimnya, bukan karena Hindunya, tapi kejawennya kental di sana. Tapi saya nggak pernah menceritakan tentang waduh Tuhan Yesus kekristenan, enggak. Kita melok aja ngikutin. Tapi teladan-teladan Kristus mulai kita masuk. Waktu bangun gudang saya disuruh sama sesepuh di sana untuk selamatan ya kita ikuti, kita bawa kotaan, bebek losok, pakai minyak dan lain-lain, kita ikuti dulu. Tapi di situ perlahan-lahan teladan Kristus kita masukkan. Sampai-sampai hal yang terjadi, gudang saya harus saya jual karena kena masalah COVID. Itu yang datang itu bukan makalah-makalah, malah makalah-makalah yang sangat-sangat saya bilang waduh kok aneh-aneh ini, bawa dupa, bawa kemenyan, sudah ditaruh di pojok sana, pojok sini, pojok sana, pojok sini gitu. Juga air main. Dan memang tempat ini sangat-sangat terpencil juga.
wakil bagian atas. Di situ tempat saya produksi karena kabel di sana butuh air, yang airnya sangat-sangat murah. Bisa diomong sak bulan membayar 30.000 rupiah. Gawe kuah kayak kabel. Ya kan murah berarti. Makanya saya pakai tempat itu. Ini loh teladan Kristus yang bisa dimasukkan. Setelah mereka berdatangan dengan membawa sembarang kalir, tak payu-payu. Orang properti sudah suruh masang kasih barang sudah tidak laku. Tapi dengan kita mengikuti teladan Kristus, dengan kita yakin Tuhan Yesus akan ikut bersama kita, gampang. Ada suami istri dari satu desa datang ke situ dan dia dengar bahwa rumahnya tempat gudang itu mau dijual. Orang ini ngomongnya cuma simpel aja, Om boleh nggak kalau sebagian workshop ini saya beli, yang ada cengkehnya 2 ini aja. Di pikiran ini mau dapat ini, nggak bisa dijual seutuhnya. Langsung spontan, boleh Bu, tak ukur mau berapa, dan jadi ukuran yang saya berikan dan harga yang saya berikan tidak jadi. Tapi ini pekerjaan Tuhan. Di situ saya dapat masukkan hikmat masuk, ini berarti tidak bisa dijual seutuhnya. Akhirnya saya namanya di-split ya, istilah tanah atau rumah itu di-split. Saya bagi 3. Ya hitungan bulan. Ya hitungan tahun ya ada hitungan 3 bulan. Laku semua. Ini loh hikmat Tuhan. Jawaban kita ke mereka ya apa? Daripada mempercayai mereka yang pakai mungkin berupa Yosua dan lain-lain. Saya cuma ngomong, saya punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Cuma hanya hikmat seperti itu. Makanya di sini kita disuruh, ayo sibukno dirimu ini dengan bekerja untuk Tuhan. Boleh bekerja untuk dunia, tapi utamakan bekerja untuk Tuhan. Itu perlu. Ya, jadi di sini kita kesimpulannya, kita ini disuruh jangan gagal fokus. Jadi jangan gagal fokus pada kesibukan yang menghabiskan waktu kita untuk hal dunia. Tapi pastikan kesibukan kita untuk melayani Tuhan, membangun kerajaan Tuhan. Ya, kiranya firman ini bisa membawa kita lebih termotivasi. Tidak usah menuju kanan kiri, tidak usah melihat ke belakang. Ayo kita fokus ke depan. Kita mau bekerja untuk Tuhan. Berarti lakukan total sudah sama Tuhan. Tidak usah tengok kiri, tidak usah tengok kanan. Saya sampai bisa mengibaratkan orang mengikut Tuhan seperti pelari. Garis finish kita itu Tuhan. Kalau seorang pelari tengok kiri, tengok kanan, tidak tutup-tutup, betul tidak? Yang akhirnya kita akan disibukkan, akan dikecokkan dengan kesibukan dunia. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, sudah. Terus gak usah ngomong berkat, gak usah ngomong mujizat, bisa Tuhan pasti sediakan. Ya, kiranya firman ini bisa menguatkan kita semua, memberikan motivasi buat kita semua. Seperti tadi saya ngomong, saya bukan janji, tapi saya nanti coba berkonsultasi dengan Pak Budiani untuk suatu kesempatan. Saya kepingin ada atmosfer di ibadah tempat ini, biar atmosfer ini bisa memberikan satu motivasi, nanti bisa memberikan pencerahan. Ini loh lansia yang nanti yang saya bawa ini lansia. Jangan berharap cewek-cewek, kupu-kupu, show-show jenda. Jadi lansia, tapi semangatnya itu luar biasa. Nanti ya, saya bukan janji, nanti saya bisa ngomong sama Pak Budiani, sama rekan-rekan di sini, tapi saya tetap harus butuh support dari rekan-rekan di sini. Terlebih lagi, mungkin yang punya emak, engkong, mungkin punya lansia tetangga kiri kanan, wis anggap aja KKR lansia di tempat ini sudah. Nah, bawa pasukan. Nah, nanti Bapak lansia, nanti diundang sudah lansia-lansia gereja-gereja sini, kita kumpul di sini, memuliakan nama Tuhan. Oke, itu firman dari saya undang untuk bangkit berdiri. Saya yakin sikon apapun, keadaan apapun di tempat ini, lawatan Tuhan masih tetap terjadi di tempat ini. Penyertaan Tuhan masih tetap terjadi di tempat ini. Dan yang pasti mujizat akan terjadi di tempat ini. Ya, saya akan berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan sampai
pribadi lepas pribadi tempat ini Tuhan. Terkhusus Tuhan, hari ini Tuhan, saya berdoa Tuhan buat Pastor Budiani bersama Ibu Tuhan. Kau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan akan Kau turunkan hikmat-hikmat yang luar biasa darimu Tuhan. Juga saya berdoa buat pelayan-pelayan di tempat ini, buat semua yang bekerja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan dipakai semakin luar biasa. Kiranya Tuhan, sinar kemuliaan akan terpancar di tempat ini. Kiranya mujizat akan terjadi di tempat ini, pemulihan akan terjadi di tempat ini. Terlebih hanya nama-Mu saja Tuhan yang akan dimuliakan di tempat ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan, menguatkan kita semua Tuhan. Terlebih semakin memiliki iman percaya kepada-Mu Tuhan. Terlebih juga Tuhan mengingatkan kita pribadi lepas pribadi Tuhan untuk kembali bekerja untuk memuliakan nama-Mu. Bukan bekerja untuk dunia saja Tuhan, tapi bekerja untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman hari ini bisa dibawa pulang untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Wijaya untuk firman Tuhan. Ini harapan saya untuk semua jemaat, kan banyak talenta kami yang sudah diberikan, ya. Jadi keluarga yang melayani, ya baik musik, baik apapun, ya kita tetap sinergi untuk saling melengkapi. Ya, itulah yang kerinduan saya. Dan ini sedang terus bergerak untuk tetap keluarga-keluarga yang melayani. Saya terima kasih Pak Wijaya dan bersama Ibu dari Malang. Harapan kami sambung terus ya, bisa komunikasi lebih lanjut, membawa rekan-rekan sekerja untuk pelayanan di tempat ini. Ya. Retreat lansia ya, tidak apa-apa malahnya. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya. Baik, kita akan ini sudah berdoa sapa dulu ya. Mari kita berdoa sapa dulu untuk mendoakan jemaat, juga kegiatan anak sekolah, kesehatan, juga keamanan lingkungan. Mari kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan memberkati setiap persekutuan yang hamba-hamba-Mu laksanakan, ibadah yang sudah Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Engkau mengirimkan hamba-Mu Pak Wijaya bersama tim, Tuhan berkati dalam setiap pelayanan pekerjaan yang Tuhan berikan untuk memberkati kami semua yang ada di desa ini. Terima kasih Tuhan, memberkati Pak Wijaya dalam pelayanan dimanapun hamba-Mu Tuhan utus. Tuhan Yesus memberkatinya. Seluruh yang butuhkan Tuhan berkati, kehidupan Tuhan Yesus berkati. Jurusan sama Tuhan berkati di GKI Kalimanis ini. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang bersama kami yang saat ini tidak datang pun kami tetap berdoa. Saya juga mendoakan keluarga Pak Tamuji, keluarga Pak Obo, keluarga Mbak Yanti, keluarga Mbak Jemono, keluarga Belanda, keluarga Abdamu, semuanya Tuhan Yesus berkati, memiliki kesatuan, kebersamaan, kesatian dalam melayani Tuhan dan bergabung dalam pelayanan pekerjaan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pakailah tempat ini untuk menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Setelah minggu Tuhan berkati seluruhnya kegiatan yang diadakan, Tuhan Yesus berkati. Juga persekutuan keluarga, jam doa hari Kamis, belajar firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Juga kebaktian minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kegiatan kami masing-masing, pekerjaan yang hamba-hamba melakukan, baik di lahan, di perdagangan, di sekolahan, di rumah, dimanapun anak-anak Tuhan bekerja, Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan masing-masing. Tuhan memberkati rezeki, Tuhan datangkan dalam pekerjaan mereka, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sekolah kami berdoa, Tuhan beri kecukupan, untuk seluruh biaya yang dibutuhkan, Tuhan berkati kecerdasan, kepintaran, Tuhan Yesus memberkati dalam cita-cita yang Tuhan sediakan buat mereka untuk mencapai cita-cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk tempat di mana kami pakai ibadah, Tuhan akan khususkan, Tuhan Yesus berkati.
Jemaat yang di Surabaya juga Tuhan kami berdoa, Tuhan Yesus memberkati gembala sidang, wakil dan seluruhnya majelis, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk kebaktian Bama, baik Rayon, Korwil dan seluruhnya. Kami berdoa Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih keamanan lingkungan di mana kami ada. Tuhan Yesus memberkati bangsa ini, Tuhan memberkati presidennya, wakil, para menteri, jajaran pemerintahan, ke DPR, MPR, ke gubernur, kabupaten, kecamatan, ke desa-desa seluruhnya akan berada di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam mengemban Indonesia ini supaya keadilan, kesejahteraan, kedamaian yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, dan mau mendengar doa yang kami serukan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan Rasuli bersama gereja-gereja selamat. Mari kita akan mengucapkan pengakuan Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Yesus, lahir dari Anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silakan kembali. Pengumuman untuk ibadah tetap diadakan pada dewasa ya, Minggu jam 8. Untuk sekolah Minggu setelah kebaktian dewasa. Juga Kamis diadakan doa, maksudnya pelajaran kitab ya di gereja setengah 7. Terus yang anak sekolah Minggu sudah saya daftarkan di BIS itu bertepatan dengan Bamak ya. Saya tidak bisa mengikuti sekolah Minggu karena tanggalnya sama, jamnya yang sama. Jadi saya mengikuti di bagian Bamak Korwil. Ya, itu saya sampaikan untuk tanggalnya sama. Jadi sekolah Minggu di BIS, saya di pengurus ada di Jambil Pawon. Ya, kemarin sudah pertemuan. Nah, Komda untuk pemuda kemarin saya pertemuan sudah dibahas untuk mengadakan Natalnya. Jadi akan diberitahukan besok Minggu pengumumannya dari pemuda yang kemarin dihasilkan di Bamak. Ya. Juga nanti sore saya menyampaikan kepada gereja-gereja di sini tetap belum bisa mengadakan perayaan Natal. Jadi nanti yang saya catat cuma ibadah Natal tanggal 25 tetap adakan ibadah jam 8 ya. Jadi tidak usah ditunda. Sekalipun kita undang kemana, tetap tanggal 25 kita tetap mengadakan. Karena nanti saya yang disuruh untuk membuat seluruh gereja-gereja suruh masukkan, Pak, tolong disampaikan ke Bamak Pusat. Jadi saya sekretarisnya dari harus merekap semua gereja-gereja, tanggalnya, jamnya, penderitaan siapa, nomor telepon harus lengkap. Ini nanti malam saya sudah dikasih informasi seluruh laporan begitu. Ya ini ya, jadi kami belum bisa mengadakan Natal nanti Pak. Maksudnya perayaannya, tapi ibadah Natal tetap diadakan. Ya, itu ya. Ini tolong terus dukung dalam doa. Ya, ini dua keluarga ini nggak ada ya. Pak Anggo tidak ada berita kemana? Nggak ada ya. Ya, ya seadanya seperti ini Pak. Jadi Tuhan Yesus berkati senantiasa pelayanannya. Puji Tuhan.
Nah, itu pengumumannya. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan untuk jemaat, kita ada grup, kita akan saling komunikasi lewat grup untuk gimana kemajuannya di tempat ini, untuk jemaat saling menyatukan, untuk informasi selanjutnya bisa lewat grup. Itu yang saya sampaikan kepada jemaat. Oke, itu aja. Nanti setelah ditutup, nanti kita akan foto bersama, Pak. Ya, foto bersama. Dan setelah itu kita akan menikmati berkat Tuhan. Dan santai-santai saja, Pak. Kalau tidak keburu kemana-mana, nanti ya santai-santai dulu. Ya, itu ya refreshing lah di desa. Itu rasa terburu-buru pulang dulu. Baik, Pak Ibu, kalau ada cerita lain kita akan akhiri pujian. Terima kasih Tuhan. Ya. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih dan kuasa, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Tuhan telah pimpin kami dalam baktian mulai awal pertengahan hingga akhir pimpinan ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dan mengerjakan aktivitas yang harus hamba-hamba melakukan. Tuhan berkati hamba-Mu, tim ke Malang, Tuhan berkati selamatkan jalannya, Tuhan berkati dan pelayan yang Tuhan berkati dan seluruh dan jemaat Tuhan, Tuhan menyertai memberkati senantiasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu dan saudara sekalian, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh pertolongan kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang. Bapak terima kasih.